Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online Pelkat PAGPB Marturia Minggu 23 Mei 2021. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Marlen Karinda sebagai pelayan firman. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk dipersiapkan Alkitab, uang persembahan, dan terutama hati adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dan dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa menjaga kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online Pelkat PA. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk dengan tenang untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Cuit 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 Pam Pam. Jangan lupa ya pakai gayanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Marlen. Selamat mendengarkan adik-adik. Roh Kudus memampukanku. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Marlen. Ya, salam sejahtera buat kita semua.
Senang sekali hari ini Kak Marlene bisa menjumpai lagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik di rumah pasti sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Kita siapkan bacaannya dari kitab Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 hingga 13. Ya, kalau sudah ditemukan tetap terbuka Alkitabnya dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama. Kiranya dengan sukacita, dengan hati yang gembira kami mau menerima firman-Mu sehingga kami semua mendapatkan tuntunan dan berkat daripada Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sudah siap bacaannya? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Adik-adik membacanya dari rumah. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanu-manu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Ya adik-adik, untuk mengetahui arti firman yang kita baca hari ini, kita simak ya cerita berikut ini. Adik-adik, masih ingatkah kalian peristiwa
yang kita peringati minggu yang lalu. Dan coba kalian lihat ya di gambar yang ada di sebelah ini. Peristiwa apakah? Ya, kenaikan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Yesus naik ke surga, ia memberi perintah kepada para murid, yaitu untuk menyebarkan berita kabar baik tentang Yesus ke seluruh dunia. Selain itu, Yesus juga berjanji bahwa para murid akan diberikan kuasa untuk dapat melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, para murid disuruh untuk tinggal diam di Yerusalem. Nah, para murid tinggal di sebuah rumah untuk bersama-sama mereka menunggu yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka berdoa terus-menerus sambil menanti-nantikan janji yang akan diberikan Yesus. Mereka berdoa di sebuah ruang atas di rumah tersebut. Ya, berhari-hari mereka bersama-sama berdoa dan menantikan janji Yesus. Di Yerusalem saat itu ada perayaan besar yang sedang terjadi, yaitu Pentakosta, hari raya panen gandum. Oleh sebab itu, banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di saat itulah terjadi peristiwa yang menakjubkan dan luar biasa. Ya, oleh murid-murid terdengar suara tiupan yang begitu keras, seperti angin keras. Lalu terlihatlah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di para murid. Ya, lalu apa yang terjadi ya? Setelah itu mereka pun dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka mampu berbicara atau berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun menjadi keheranan. Mereka juga ingin tahu sedang apa ya, sedang ada kejadian apa saat itu. Dan mereka terheran-heran ketika melihat para murid, ternyata mereka semua bisa berbahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari segala penjuru yang ada di Yerusalem. Ya, mereka mendengar bahwa para murid Yesus mulai menceritakan kejadian-kejadian atau pengajaran Tuhan Yesus. Wah, mereka sendiri heran ya, kok bisa ya? Para murid itu kan orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa dari orang-orang yang tinggal di Mesir, orang Kreta, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik pasti tahu ya, ini namanya kincir angin. Kincir angin ini bisa bergerak karena ada angin yang menggerakkan. Anginnya tidak kita lihat ya, tapi dia punya energi yang dapat menggerakkan kincir ini. Sekarang kita coba ya bernafas.
Ketika kita bernafas, kita menghirup udara segar. Udaranya tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan dan mempengaruhi paru-paru kita ya. Nah, apa hubungannya? Nah, adik-adik, kata roh berasal dari bahasa Ibrani, yaitu ruah. Artinya, angin atau nafas. Roh tidak terlihat, tapi dapat kita rasakan kekuatan atau pengaruhnya. Berarti kalau Roh Kudus, ya Roh Kudus berarti kuasa atau kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Roh Kudus memberikan kekuatan ataupun pengaruh dalam kehidupan bagi setiap orang Kristen. Ya adik-adik, Roh Kudus tentunya selalu menuntut kalian untuk melakukan hal yang baik dan benar, bukan menuntut kalian melakukan hal yang salah. Ya adik-adik, Roh Kudus di cerita tadi memberikan kuasa ataupun keberanian bagi para murid-murid Tuhan Yesus untuk dapat menyebarkan berita Injil. Ya, mereka pun tidak takut lagi, tidak khawatir lagi untuk menyebarkan berita keselamatan. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga selalu dihadapkan dengan memilih keputusan yang baik atau keputusan yang tidak baik. Nah, untuk itu Kak Marlen kasih contoh cerita. Kita lihat ya ceritanya. Bentar. Apa tuh ya? Hana lihat dulu deh. Wah, Hana nemuin uang 20.000. Wah, Hana bikin apa ya? Hana buat jajan aja. Tapi ini uang siapa ya? Hana jadi bingung. Kalau tanya mama, nanti duitnya gak bisa buat jajan. Aku harus gimana nih teman-teman? Kasih tahu aku ya. Beberapa menit kemudian. Teman-teman, akhirnya Hana mengambil keputusan. Uangnya aku kasih tahu ke mama deh, biar aku nggak dicewer, sama biar aku gak dimarahin sama Tuhan Yesus. Makasih teman-teman. Bye-bye. Ya adik-adik, tadi sudah mendengar dan melihat cerita Hana ya. Ya, ia telah melakukan hal yang benar, yaitu mengembalikan uang yang ia temui kepada mamanya.
Ya adik-adik, itulah pekerjaan Roh Kudus. Ia mengingatkan kalian, menuntun kalian untuk melakukan hal yang baik dan benar, bukan menuntun kalian untuk melakukan hal yang salah atau tidak benar. Nah adik-adik, sebab itu kalian harus waspada terhadap godaan si iblis. Ya, ia tidak mau anak-anak Tuhan melakukan hal yang baik dan benar. Ia ingin semua anak-anak Kristen jatuh dalam dosa. Jadi supaya kita tetap kuat dan dapat melakukan hal yang baik dan benar, kita harus memiliki ataupun dituntun oleh Roh Kudus yang asalnya dari Tuhan. Nah, sebab itu kita tentunya tidak lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu membaca Alkitab, karena itulah yang menjadi penuntun kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kak, tapi kan aku bosan berdoa terus tiap hari, baca Alkitab terus tiap hari. Udah gitu tambah lagi mesti dengerin terus nasihat mama papa. Ya adik-adik, tentunya kita semua pernah ya mengalami rasa bosan. Tapi kita harus bisa mengganti rasa bosan itu dengan sukacita, hati yang gembira. Jadi lakukanlah semua hal tadi, berdoa, membaca Alkitab, ataupun mendengarkan nasihat orang tua dengan hati yang gembira. Nah adik-adik, dengan kita tekun membaca Alkitab, lama-kelamaan kita bisa mengerti dan bisa mengenal suara Tuhan yang akan menuntun kita melakukan hal yang baik dan benar tentunya, ya. Nah adik-adik, oleh sebab itu kita harus bersukacita karena hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, kita patut bersukacita karena dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan atau menyebarkan berita kebenaran bagi semua orang. Yuk kita lakukan misi ini untuk banyak orang yang diselamatkan. Nah adik-adik, Kak Marlen mau mengajak kalian untuk menghafal satu ayat Alkitab yang ada di kitab Roma pasal 8 ayat 14. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, coba dibuka lagi kitab Roma pasal 8 ayat 14. Sudah? Mari kita baca ya. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang mari kita hafalkan Roma 8 ayat 14 dengan gerakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita tutup dengan firman hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kami boleh belajar dan mengerti
akan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk mengandalkan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berlaku benar bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali ya adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman yang telah kita dengar tadi, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 177 di pintumu dengan gerakan ya adik-adik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami di doa syafaat ini agar bangsa dan negara ini bisa terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini, dan juga semoga pandemi COVID-19 bisa hilang dari muka bumi ini agar kami bisa kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus juga tolong jaga dan bimbing Pak Presiden yang membimbing negara ini untuk new normal atau kembali seperti semula agar negara ini bisa beraktivitas lagi seperti dulu, dan juga kita bisa bertemu lagi dimanapun kita berada. Dan juga Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan untuk tenaga medis agar para tenaga medis bisa dalam perlindungan dan Tuhan Yesus bisa tambahkan kekuatan kesehatan kepada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 ini, dan juga semoga pasien COVID-19 ini bisa cepat sembuh dan juga bisa kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan Yesus, tolong juga jaga dan lindungi orang tua kami, keluarga kami, agar orang tua dan keluarga kami bisa dalam perlindungan dan juga dalam kesehatan dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan dimanapun keluarga kami atau orang tua kami berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk negara yang terkena bencana dan juga orang-orang yang membutuhkan. Semoga negara ini yang terkena bencana bisa cepat kembali seperti semula agar negara ini bisa pulih dan juga beraktivitas lagi seperti semula dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk orang-orang yang membutuhkan, negara-negara yang membutuhkan, agar semuanya bisa terpenuhi, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan rumah, yang membutuhkan apapun itu, semoga bisa terpenuhi dan tercukupi kebutuhannya. Doa ini kami sampaikan di dalam doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari
adik-adik kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami anak-anak-Mu kembali ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur atas semua berkat-Mu kepada kami. Sebentar tadi kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati agar bisa menjadi berkat bagi pelayanan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang rasanya kakak bisa berjumpa dengan adik-adik meski lewat daring. Nah, warta PA kali ini sebagai berikut. Ucapan terima kasih kepada kakak Marlen yang sudah menjadi pembawa firman dalam minggu ini, kakak Eca sebagai liturgos, dan adik Simponi dan adik Diandra yang sudah menjadi pendoa dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Nah adik-adik, minggu depan tidak ada IMPA ya. Kiranya adik-adik boleh beribadah bersama orang tua. Dan terakhir, ucapan terima kasih untuk adik-adik semua yang ada di rumah beserta mama papa yang selalu mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati supaya firman yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah Pelkat PH hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, ibadah Pelkat PA kita sudah selesai adik-adik. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Kak Marlen tadi boleh menjadi berkat bagi adik-adik, dan jangan lupa ya untuk diberitakan kepada orang banyak.
Nah, jangan lupa juga untuk senantiasa mengikuti ibadah online Pelkat PA melalui kanal YouTube Pelkat PA GPB Martoria ya adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!